Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Firzalu Jaya Putra. Hari ini kita akan mencoba membahas kembali tentang bagaimana aplikatif dari statistika deskriptif yang ada di dalam suatu riset. Kalau kemarin di minggu 13 saya menjelaskan mengenai artikel yang berbau tentang psychological, di minggu ke-14 berbau tentang sumber daya manusia. Untuk yang minggu ini atau sekarang saya akan membahas mengenai marketing gitu ya. Nah, oke, langsung saja. Oke, jadi dalam artikel ini itu berjudul pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM. Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta. Kabib Alia Ahmad sebagai penulisnya dari Stimik Duta Bangsa Surakarta. Nah, di dalam abstraknya juga diceritakan sebenarnya bagaimana konsepnya dia ini. Jadi dia tuh melihat bahwa distribution store atau yang namanya distro di kota manapun itu di tahun 2015 semakin kurang diminati karena adanya pergeseran dari pembelian secara offline menjadi pembelian secara online gitu ya. Nah, habis itu mereka mencoba untuk melakukan studi kualitatif. Nah, bagaimana studi kualitatifnya? Saya akan langsung kepada metodenya aja ya. Atau mungkin kita bahas satu persatu aja ya. Oke, kita bahas satu persatu dari awal. Dari sini kita lihat dari pendahuluannya dia membahas tentang keberadaan peran serta UMKM dalam perekonomian karena di tahun 2007 dan sampai atau 2008 terjadi krisis ekonomi waktu itu meskipun tidak separah tahun 98. Lalu dan seterusnya dia menjelaskan bahwa krisis global yang terjadi itu di Indonesia masih sedikit terdampak karena posisinya UMKM masih bisa berdiri dengan kokoh waktu itu. Lalu kita lihat lagi salah satu UMKM digolongkan diantaranya adalah distribution store atau distro atau distribution outlet yang bisa disebut seperti itu, merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, fokus bisnis penjualan pakaian dan aksesoris. Nah, karena di tahun-tahun 2000 ini saya lupa ya menjelaskan. Di artikel ini itu dibahas di tahun 2015. Nah, dia otomatis kan sudah mulai bergeser nih dari offline menuju ke online gitu. Terus habis itu kalau setahu saya distro sendiri di di kota kita di Jombang di tahun-tahun 2009 sampai ke 2012 13 itu masih tergolong cukup ramai dan memang pasarnya cukup banyak karena masih belum tergeser ke pembelian online gitu saat itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali pengusaha yang berada di sisi distro ini, tapi beberapa ada yang mengetahui teknologi, ada yang tidak. Nah, dia mencoba untuk melakukan survei pasar gitu secara kualitatif. Bagaimana sih gitu. Nah, jadi artikel ini itu campuran antara statistika deskriptif dengan kualitatif. Nanti saya jelaskan kenapa kok ada campuran antara kualitatif dan deskriptif ini. Nah, tinjauan pustaka saya skip aja, Anda bisa baca sendiri. Nah, di sini tadi ada Ada sosial media, ada marketing online, ada e-commerce, di dalamnya juga ada usaha UMKM. Ini penjelasan yang cukup teoritis. Nah, ini metode penelitiannya, kita langsung ke sini. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik yang menggambarkan, menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Nah, ini pengertian selanjutnya juga sama. Jadi nanti ketika Anda masuk dalam mata kuliah metodologi penelitian di semester 6 atau 7, Anda akan menemukan ada dua jenis riset gitu ya. Ada riset tentang kualitatif, ada riset tentang kuantitatif. Nah, dua riset ini itu punya punya cabang ilmu sendiri-sendiri dengan pendekatan untuk riset sendiri-sendiri. Namun terbaru ini kita bisa mengkombin dua hal ini. Jadi kita combine antara kualitatif sama kuantitatif, terbentuklah yang namanya mixed method gitu. Nah, menurut saya
ini artikel ini di punyanya Ahmad tahun 2015 ini termasuk riset yang mixed method untuk kualitatif kuantitatif, tapi dia hanya menggunakan statistik deskriptif gitu ya. Jadi statistik deskriptif bisa dikembangkan digabung dengan kualitatif, kita menyebutnya sebagai mixed method seperti itu. Nah, subjek penelitiannya ini ada informannya ada 3 ya. Jadi kalau di dalam kualitatif kita menyebut partisipan dari yang kita teliti itu namanya informan. Kalau dari kuantitatif itu responden kayak gitu ya. Lalu di sini informannya merupakan pemilik atau pengelola distro di Kota Surakarta. Yang kedua, informan memahami media sosial. Yang ketiga, informan aktif dan mampu menggunakan media sosial gitu ya. Objek penelitiannya juga hampir sama penjelasannya. Jenis datanya ada 2. Yang pertama data primer itu dari observasi dan wawancara. Data sekundernya itu berdasarkan hasil studi pustaka, referensi, jurnal, dan artikel, majalah, internet, dan lain sebagainya. Lalu teknik pengumpulan datanya dia pertama wawancara. Jadi dia menginterview bagaimana orang-orang ini tentang pengetahuannya dia, bagaimana konsep dia tentang suatu sosial media, lalu bagaimana fungsinya dia, e-commerce juga untuk membantu mereka berjualan gitu, seperti itu. Lalu kalau secara observasi dia juga melihat bagaimana kondisi jualannya. Karena posisinya ini distro, otomatis dia mencoba untuk meneliti seperti apa sih kondisi distronya, apakah sudah mungkin instagramable gitu ya kalau zaman sekarang. Kita lihat gimana nanti bisa dibuat salah satu postingan dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu dokumentasi ini cara-cara selanjutnya. Nah, dari situ kita lakukan validitas data. Nah, di kualitatif itu validitas data itu ada 3. Ada triangulasi data, triangulasi peneliti, sama triangulasi metodologis. Sebenarnya ini bukan materi dasar dari statistika deskriptif, namun Anda bisa membacanya jika nanti Anda berminat untuk melakukan riset secara kualitatif gitu ya. Nah, kualitatif sendiri itu cabang ilmu yang tidak tergabung di dalam statistik, karena statistik itu bagian dari kuantitatif. Nanti mungkin Anda akan dijelaskan tentang triangulasi data, triangulasi peneliti, dan triangulasi metodologis kalau Anda bertemu dengan dosen yang mengampu atau mengajar metodologi penelitian. Oke, saya skip aja, ini juga ada triangulasi teori. Nah, setelah dianalisis data yang banyak tadi ya, pertama kita si Ahmad ini melakukan reduksi data, yaitu merupakan komponen pertama proses seleksi datanya, lalu cari fokusnya di mana sih pembahasannya, disederhanakan lalu diabstraksi dengan data yang tersedia gitu. Lalu sajian datanya yang kedua itu adalah rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang secara logis dan sistematis. Nah, ini enaknya kalau kita melakukan riset secara kualitatif. Jadi apapun yang kita tangkap di dalam suatu penelitian secara kualitatif itu kan kita hasil wawancara bersama dengan informan tadi. Nah, kita bisa menulisnya secara naratif. Yang penting informasinya tepat dan sesuai. Nah, inilah salah satu fungsi di mana UTS saya kemarin ketika saya suruh Anda untuk mereview review dari beberapa video dokumenter. Nah, karena bentuk narasi yang kita butuhkan ketika Anda nanti menulis skripsi di bab 4 ya, di bab 4 kan ada naratifnya Anda nanti ya. Itu kalau bisa sesuai seperti dengan film dokumenter. Nah, karena film dokumenter yang saya bagikan kepada Anda itu juga syarat tentang banyak datanya. Banyak data yang dikatakan, dia juga mengatakan opini dan sebagainya, jadilah sebuah karya. Nah, mungkin saya berharap someday salah satu dari Anda akan membuat film dokumenter yang jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa, minimal Anda bisa mengerjakan skripsi dengan menulis secara opini dan narasi yang berdasarkan data dan cukup meyakinkan dan cukup punya dampak ya, punya dampak yang besar untuk kebaikan dari ilmu pengetahuan seperti itu ya. Nah, ini
saya kembali lagi. Di sini ada sajian data, lalu ada verifikasi dan penarikan kesimpulan. Nah, kita skip aja. Mungkin Anda nanti bisa tanyakan bagaimana konsep dari kualitatif kepada dosen metodologi penelitian yang akan Anda temui nanti. Lalu di sini ada prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap pengumpulan, tahap analisis datanya, tahap analisis data akhir, lalu tahap penarikan kesimpulan, tahap penulisan dan penggandaan laporan. Lalu saya langsung ke hasilnya aja. Jenis media sosial ini yang digunakan oleh pemilik atau pengelola distro di Kota Surakarta itu ternyata memunculkan data secara deskriptif seperti ini. Jadi setelah dia riset, ya kan, penggunaan media sosial dari orang-orang atau informan yang dia coba untuk riset gitu ya, atau coba dia teliti gitu, yang paling banyak itu justru dari Twitter, yaitu 21 orang dari Twitter. Tapi ini tahun 2015 gitu ya, tahun 2015. Nah, ada juga yang terbanyak kedua adalah dari sisi biru ini, Instagram, ya kan, Instagram. Sayangnya di sini nggak ada Facebook ya. Saya nggak tahu di Facebook apakah di tahun 2015 itu masih belum ada atau memang tidak diteliti di sini gitu ya. Lalu yang lainnya semakin kecil gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata distro itu mayoritas komunitasnya itu berada di Twitter dan juga Instagram. Karena mereka punya ya mungkin komunitas tertentu lah untuk punya follower tertentu yang memang benar-benar fokus untuk membeli produk tersebut kayak gitu. Lalu pemanfaatan website oleh distro di Kota Surakarta. Nah, ini ada websitenya ya. Rata-rata tidak menggunakan website, entah karena apa, mungkin ini belum dapat maksimal karena dibutuhkan biaya yang cukup besar dari pemilik, ya kan, ini biaya yang cukup besar, dan bagi para pemilik atau pengelola distro hal tersebut dapat mengurangi keuntungan. Di satu sisi dampak dari media website dirasa belum dapat maksimal. Jadi apa ya, dari sisi pemasaran banyak sekali pertimbangan. Kalau misalkan menggunakan website biayanya gede, kita butuh developer dan lain sebagainya, tapi apakah benar-benar menjual gitu. Nah, seingat saya di tahun 2015 itu udah banyak sih sebenarnya bukan distro, lebih tepatnya UMKM rumahan gitu. UMKM rumahan kayak misalkan sepatu kayak Brudo di tahun-tahun itu tuh memang di tahun 2015 sudah ada dan mereka sudah punya website sendiri dan sebagainya, memang ada, tapi budgetingnya pasti gede untuk membuat website tersebut. Nah, tapi belum tentu orang akan beli. Nah, inilah yang membuat mereka ngerasa kurang kurang cocok kalau misalkan menggunakan website. Tapi artikel ini bisa saja menjadi berubah lagi kalau diriset di tahun 2020. Kenapa? Karena di tahun 2020 kita merasakan pandemi, penjualan otomatis jatuhnya ke online gitu ya. Kalau offline cukup jarang. Terus habis itu orang lebih sering mengakses dunia maya atau internet gitu ya. Jadi penggunaan website mungkin akan lebih efektif di tahun-tahun ini. Belum lagi kalau penggunaan kita bikin web sekarang itu nggak perlu developer. Kita bisa pakai wix.com, itu pun gratis, dan banyak sekali fitur-fitur yang mudah dipahami ya kan, user friendly banget di situ. Dan kalau di tahun 2020 pasti saya rasa akan berubah lagi risetnya ini. Lalu ketiga, fungsi penggunaan internet sebagai media teknologi informasi dalam menunjang proses bisnis distro. Di sini dijelaskan sebagian besar pemilih dan pengelola distro menyatakan bahwa media sosial sangat menunjang. Nah, ini dia mengatakan bahwa benar-benar menunjang gitu loh, dibandingkan pemasaran secara konvensional gitu loh. Konvensional ini seperti misalkan koran, tabloid, majalah, media elektronik masih belum dilakukan karena memerlukan biaya yang gede. Sedangkan dampaknya masih kalah dengan media sosial gitu menurut mereka. Lalu yang keempat, sebagai sarana komunikasi antara pelaku usaha dengan pelanggannya, itu kan berarti ada istilahnya, ada koneksi yang cukup mudah antara komunikasi dua arah gitu ya. Komunikasi dua arah antara si penjual dengan si pembeli lebih sering gitu interaksinya dengan menggunakan sosial media. Lalu yang kelima, mengetahui perkembangan atau strategi kompetitor. Nah, ini karena di situ kan informasinya sudah terkumpul gitu daripada yang lalu-lalu seperti itu dan seterusnya. Nah,
Kesimpulannya adalah Anda bisa baca sendiri, cuman posisinya yang paling penting itu ketika kita membahas suatu artikel adalah bagaimana kita membuat satu narasi dari hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan yang ditulis oleh si Ahmad ini menurut saya cukup untuk inspiratifnya Anda ketika nanti Anda melakukan skripsi di bab 4, ya kan, di bab hasil dan pembahasan itu. Karena disitulah Anda akan diuji bagaimana tingkat literasi. Gitu. Jadi saya mencoba membawa statistika bisnis 1 ini menjadi mata kuliah yang tidak hanya mengajarkan Anda untuk mengetahui statistik saja, tapi juga bisa melakukan literasi data, interpretasi dengan narasi yang cukup baik. Nah, itulah yang saya ujikan dari UTS dan UAS Anda. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dari artikel ini. Oke, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama, sebelum saya tutup mata kuliah kita ini, yang pertama adalah UAS-nya ini kisi-kisinya akan sama dengan UTS Anda. Namun tingkatannya akan lebih saya tingkatkan lagi, tingkat pemahaman dan literasinya supaya Anda bisa belajar menjadi seorang mahasiswa yang cukup kritis untuk melihat suatu fenomena. Lalu untuk jadwalnya saya masih belum tahu untuk UAS, nanti silakan Anda tanyakan kepada kepada admin prodi tentang jadwal tersebut. Yang kedua, saya minta maaf kalau misalkan selama ini ketika saya mengajar atau mungkin ketika saya menyampaikan banyak salah-salah kata. Ini adalah pertemuan terakhir dari saya untuk mata kuliah kita ini. Terima kasih juga kalau misalkan Anda sudah berpartisipasi untuk masuk di dalam mata kuliah ini, belajar dengan saya. Saya harapkan mata kuliah ini menjadi sangu gitu ya, bahasa orang Jawa itu sangu Anda untuk nantinya Anda menghadapi perkuliahan selanjutnya ataupun skripsi. Nah, semoga nantinya Anda lulus dengan baik dari mata kuliah ini. Jadi saya harapkan Anda lulus dengan nilai yang memuaskan dari mata kuliah ini, tidak mengulang lagi. Saya harapkan. Terus saya juga berharap Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya UAS Anda, karena dari UAS dan UTS itulah nilai terbesar Anda. Kayak gitu ya. Semoga apa yang setelah kita pahami selama 1 semester ini menjadi yang terbaik untuk Anda, bermanfaat untuk kita semua lah tentunya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.